Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang ketiga, Yesus dilahirkan di Betlehem. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang keempat, Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami,
selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang kelima, Yesus diketemukan dalam bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Marilah kita berdoa. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan kami. Amat susah mengeluh mengesah dalam lembah keduka ini. Ya Ibunda yang pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami, dan Yesus Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami, O Ratu, O Ibu,
Oh Maria, Bunda Kristus, doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, Putramu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya. Kami mohon agar dengan merenungkan misteri Rosario Suci Santa Perawan Maria, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum memulai misa kudus kita pada sore hari ini, marilah kita sama-sama mendoakan doa tahun Yubelium. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus Saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru, ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Yubelium ini menghidupkan kembali dalam diri kami, para pesiara pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bersoraklah umat Kristus karena orang kudusnya, abdi Allah yang setia menggandakan talenta. Bila tiba akhir hayat, Raja surga kan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Kau relakan jiwa raga demi Allah yang esa. Kau berjuang pantang mundur tiap saat dan tempat. Engkau siap siang malam melakukan titah Tuhan. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Bersoraklah umat Kristus karena orang kudusnya, abdi Allah yang setia menggandakan talenta. Bila tiba akhir hayat, Raja surga kan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Dalam perayaan pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bersyukur atas rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Terlebih bersama saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini, Pastor Alex Palino, dan juga saudara kita Iwan dan Imelda yang boleh merayakan hari ulang tahun perkawinnya pada kesempatan ini. Serta kita bersyukur rahmat panggilan kita masing-masing pada kesempatan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam Eucharistia kita pada malam ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari raya semua orang kudus. Dan dengan demikian, lewat perayaan pada kesempatan ini, kita sungguh mengakui bahwa kita mengakui persekutuan para kudus dan kebangkitan kekal, serta hidup abadi di hadapan Tuhan. Dan dengan demikian, dalam seluruh proses perjalanan hidup, kita diingatkan dalam katekese lama bahwa ada 3 bentuk gereja-gereja yang sedang bersiaran dalam dunia ini adalah kita. Jadi diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk senantiasa terus-menerus datang kepada Tuhan dalam doa dan pengharapan. Kemudian gereja yang hidup mulia dalam kemuliaan Bapa di surga yang sudah bersekutu dengan Tuhan, yang sudah memperjuangkan seluruh hidup imannya dengan setia dan taat, entah yang sudah diresmikan oleh gereja, entah yang belum. Lalu gereja yang masih berada pada api penyucian, penantian untuk hidup yang kekal. Dan itulah yang akan kita rayakan besok, mendoakan arwah semua orang beriman yang masih ada dalam
pengharapan untuk pemenuhan kehidupan yang abadi. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui perayaan pada kesempatan ini kita mempersiapkan seluruh hati kita, seluruh diri kita menuju kepada kekudusan. Maka mari supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari depan Allah kita hening, menyadari kita mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita. Kita hening sejenak. Supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan, mari bersama-sama buka hati kita dan mohon pengampunan. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te.
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghendaki agar kami menghormati semua orang kudus-Mu dalam perayaan ini. Kami mohon anugerahkanlah kelimpahan belas kasih-Mu yang kami rindukan berkat bantuan doa semua orang kudus. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat seorang malaikat yang muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup. Dengan suara nyaring, ia berseru kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut, katanya, "Janganlah merusak bumi dan laut, atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimaterai itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba. Mereka memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, tua-tua dan keempat makhluk yang ada di sekeliling tahta itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat, kekuasaan, dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuanku mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba." Demikianlah sabda Tuhan. Inilah angkatan orang
Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita sungguh anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita ini sudah anak-anak Allah. Tetapi bagaimana keadaan kita kelak belumlah nyata. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ia menyucikan diri sama seperti Dia, yang adalah suci. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya,
dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, selamat malam. Shalom, sehat, bahagia, kurang semangat, sehat, bahagia. Tanggal 1 awal bulan ini harus bahagia. Berbahagialah orang yang empunya kerajaan surga. Kita semua ini adalah calon-calon penghuni surga. Amin. Amin. Semua mau masuk surga? Mau. Tidak semua menjawab. Balas saya dengan pastor paroki sudah jadi pastor, diarahkan masuk surga, ditanya mau masuk surga, ada yang tidak mau. Saya ulang, mau masuk surga? Terima kasih. Ada yang mau duluan? Mengawali homili, mari kita sedikit kembali ke belakang saat kita memutuskan untuk datang merayakan Ekaristi ini. Apa yang ada dalam benak kita sehingga kita memutuskan untuk datang ke sini? Mengapa kita memiliki kehendak untuk meluangkan waktu barang 1–1,5 jam ke depan untuk merayakan Ekaristi? Kita mungkin sering mendengar orang berkata, pergi ke gereja itu hanya untuk orang suci. Pergi ke gereja itu hanya untuk orang kudus. Sementara mungkin juga kita pernah mendengar ada orang yang bilang begini, saya tidak usah ke gereja deh, kabar dosa saja juga. Tidak usah saya ke gereja deh, saya tidak layak di hadapan Tuhan. Pernyataan-pernyataan seperti ini sering kita dengarkan, bahkan mungkin keluar dari mulut kita sendiri. Apakah benar demikian? Bahwa hanya yang merasa suci, yang merasa kudus, yang dapat datang ke gereja dan bertemu Tuhan? Apakah benar demikian? Yang berdosa tidak layak ketemu Tuhan? Saudari dan saudara, kita berbicara tentang kekudusan. Secara sangat sederhana, kudus atau suci adalah sifat utama Tuhan yang menjadi ciri khasnya. Kekudusan identik dengan kasih yang sempurna, tak terbatas, tak bersyarat, yang hanya mutlak dimiliki oleh Tuhan. Maka seorang yang mengasihi adalah seorang yang berjuang memperoleh kekudusan. Sebaliknya seorang yang kudus hidupnya, seorang yang suci hidupnya, senantiasa memperjuangkan kasih. Salah satu kasih yang paling konkret yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah ketika kita mendoakan mereka, ketika kita memberkati mereka. Maka tidak salah ketika dalam Injil hari ini kita mendengarkan sabda bahagia. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Berbahagialah kamu, berbahagialah kamu, dan berbahagialah kamu. Apapun situasi kehidupan yang dihadapi, Yesus mengatakan, berbahagialah kamu. Kekudusan adalah usaha untuk menggapai kebahagiaan di hadapan Allah. Yang kedua, saudari dan saudara, kekudusan berarti juga bahwa kita dikhususkan, kita diistimewakan, kita dispesialkan untuk siapa? Untuk Tuhan, untuk Allah. Maka ketika kita dibaptis, ketika kita menerima sakramen baptis, pada saat itu juga kita dipersembahkan kepada Allah secara sangat istimewa. Salah satu rahmat pembaptisan yang kita terima adalah kekudusan anak-anak Allah.
Maka sebenarnya kita semua ini adalah orang-orang kudus. Amin. Orang-orang yang suci. Amin. Karena apa? Karena kita diistimewakan. Karena kita sudah dipersembahkan, diberikan kepada Allah. Kita menjadi milik Tuhan. Kita menjadi milik Allah. Bersama seluruh gereja hari ini saudari dan saudara, kita bersyukur untuk rahmat Allah yang menguduskan umat beriman. Entah mereka yang sudah berjaya di dalam surga maupun kita yang masih berjuang di dalam dunia ini. Sungguh kita bersuka cita tidak hanya menghormati orang-orang kudus itu, tetapi juga kita bersuka cita bahwa kekudusan itu dapat kita gapai, dapat kita raih. Dan itu menjadi perjuangan hidup kita setiap hari. Bahwa suatu saat nanti kalau kita setia beriman seperti orang-orang kudus, kita pun akan digabungkan dalam bilangan orang-orang kudusnya. Kita mengenal Santa Maria, Santo Yusuf, Santo Yohanes. Mungkin ke depan kita akan mengenal orang-orang kudus dari Andalas, ya. Misalnya Santo Hendro, ya. Misalnya juga mungkin Santo William, ya, atau Santa Elizabeth dari Andalas. Tidak ada yang tahu. Tetapi itulah perjuangan hidup kita setiap hari, memperjuangkan kekudusan. Saudari dan saudara, untuk digabungkan dalam persekutuan para kudus, inilah yang kita perjuangkan setiap hari, yaitu hidup di dalam Allah, hidup di dalam kekudusan. Sepertinya bayangan menjadi orang kudus itu susah, ya. Bayangan kita, wah ini harus berdoa tiap detik, tiap menit ini. Kalau perlu sambil potong bawang salam Maria, ya. Kalau perlu masuk WC salam Maria. Kemana-mana tanda salib, panjat pohon tanda salib, ya, pegang gurinda tanda salib, masuk toko tanda salib, mencuri juga mungkin tanda salib. Ya. Tapi apakah kehidupan yang kudus itu sepertinya berat betul? Pastor Raniero Cantalamessa, mantan pengkhotbah kepausan yang sekarang sudah jadi kardinal, pernah mengatakan bahwa kekudusan dapat dijabarkan dengan lebih sederhana dalam 4 hal yang bisa kita perjuangkan, yaitu kebaikan, kemurahan hati, ketulusan, dan kejujuran. Jadi, kekudusan dalam Tuhan tidak diperjuangkan dengan hal yang muluk-muluk. Justru dalam kesederhanaanlah kekudusan dapat ditampakkan. Kita tahu, orang-orang kudus yang dihormati oleh gereja adalah orang-orang yang setia dalam tugas serta perutusan mereka, baik yang masuk golongan para imam, suster, frater maupun awam pada umumnya. Mereka setia dengan tugas dan panggilan serta perutusan mereka hingga akhir hayat. Santa Teresia Lisieux yang peringatannya setiap 1 Oktober mengatakan, kekudusan dimulai dari hal-hal kecil sederhana yang dilakukan dengan motif atau alasan kasih yang lebih besar kepada Allah. Misalnya, seorang anak yang memperjuangkan kekudusan adalah anak yang patuh dan taat pada orang tua, bukan anak yang kepala batu. Seorang tua yang memperjuangkan kekudusan adalah orang tua yang mencintai anaknya, membesarkan anaknya, dan mendidik anaknya dengan baik dan benar. Suami yang memperjuangkan kekudusan adalah suami yang sabar menghadapi istrinya yang cerewet. Ya, para suami, Anda berjuang jadi orang kudus kalau istrinya cerewet. Sabar kok hati, saya lagi berusaha jadi santo ini. Seorang istri yang memperjuangkan kekudusan adalah seorang istri yang sabar menghadapi suaminya yang tidak peka. Ya. Sudah disinggung-singgung dari pagi sampai malam, uang belanja tidak dikasih-kasih. Sabar, saya berjuang jadi santa. Sederhananya, kita menyadari kehadiran Tuhan. Kita berjuang untuk menjadi pribadi yang suci dan kudus saat kita melakukan hal-hal kecil dan sederhana.
Dan hal-hal itu adalah hal-hal yang menyenangkan Tuhan, yang menggembirakan Tuhan, yang membuat kita disebut oleh Tuhan sebagai yang berbahagia. Saudari dan saudara yang terkasih, kita semua dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Tidak harus jadi imam, tidak harus jadi biarawan-biarawati untuk mengejar kekudusan. Hidup harian kita adalah tempat untuk memperjuangkan kekudusan itu. Sekurang-kurangnya gereja mengajarkan 3 langkah untuk berusaha menggapai kekudusan. Yang pertama, mari kita mengikuti perintah Allah, terutama mengasihi Dia di atas segalanya dan mengasihi sesama manusia sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengasihi Allah di atas segalanya dan mengasihi manusia sama seperti diri sendiri? Yang kedua, kita menanggalkan manusia lama, yaitu diri kita yang jauh dari Tuhan, yang penuh dosa dan kebiasaan tidak baik, kebiasaan-kebiasaan negatif, sehingga kita boleh hidup sebagai manusia baru dalam Roh Kudus. Dan yang ketiga, kita perlu selalu berusaha untuk meniru Allah yang kudus dan sempurna, yang teladan utamanya adalah putranya sendiri, Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap perkataan, pikiran, dan perbuatan Allah selalu mencerminkan kekudusan. Maka kita berjuang dari hari ke hari supaya perkataan, pikiran, perbuatan, tingkah laku kita selaras dan sejalan seperti dengan yang Allah lakukan. Saudari dan saudara, sejak dibaptis kekudusan sudah dikaruniakan kepada kita. Namun sebagai manusia kita lemah, kita rapuh, kita sering lupa dengan Tuhan. Idealnya, maunya kita adalah berbahagia di dalam Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah kita berbahagia di luar Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berjuang meraih kekudusan. Kita berjuang menjadi orang-orang kudus. Tidak mudah, tidak pernah mudah. Apalagi kuasa kegelapan sering lebih kuat berusaha mengganggu dan mengarahkan kita untuk tidak patuh kepada Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi pengikutnya, yaitu menjadi kudus. Jika Allah memanggil kita untuk menjadi kudus, Dia pasti menyiapkan bagi kita jalan menuju kekudusan itu. Yang memang harus ditempuh, yang memang harus dilalui, dilewati dengan penuh perjuangan. Jalan menuju kekudusan bukanlah jalan spontan atau instan. Dia penuh perjuangan, jatuh dan bangun, tetapi tidak berarti mustahil. Karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Ada Allah yang menggenggam tangan kita, sehingga kita boleh menempuh kekudusan itu. Saudari dan saudara, orang-orang kudus adalah bukti bahwa menjadi kudus tidaklah mustahil. Mereka adalah orang yang setia, sekalipun jatuh bangun. Mereka adalah orang yang setia, sekalipun sering berpaling dan mau berhenti. Mereka adalah orang yang setia, sekalipun mengimani Yesus itu berat, sulit, dan bahkan penuh tantangan. Maka mari kita belajar dari orang-orang kudus gereja yang jumlahnya itu tidak terhitung dan tidak terkira. Bahkan mungkin kita yang memiliki santo santa pelindung, orang tua memberi nama dengan harapan supaya kita boleh hidup seperti santo dan santa pelindung kita. Mari kita belajar dari teladan mereka yang tidak pernah menganggap diri sebagai orang kudus. Sebaliknya mereka mengakui diri rapuh dan lemah di hadapan Allah. Dan karena rapuh serta lemah, mereka mengandalkan Tuhan. Mereka berpegang hanya pada Tuhan. Santa Teresa Avila mengatakan, solo Dios basta, yang berarti hanya Tuhan saja. Mari saudari dan saudara, pada perayaan Hari Raya Semua Orang Kudus ini, mari kita berjuang untuk menggapai kekudusan. Dan kita mohon bantuan serta pertolongan orang-orang kudus
yang dihormati oleh gereja, supaya kita boleh menjadi sama seperti mereka, berbahagia di dalam surga, memperoleh hidup bahagia bersama dengan Tuhan. Kuncinya, mari kita setia sampai akhir hayat kita. Para kudus Allah, doakanlah kami. Tuhan memberkati kita. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan menerapkan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Dalam persekutuan dengan para kudus dari segala suku, bangsa, dan bahasa, dan dari segala masa, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga, sumber segala kesucian. Marilah mengatakan kepadanya, Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Ya Bapa, kuduskanlah pimpinan gereja-Mu di dunia, Sri Paus, para uskup, dan para imam. Penuhilah mereka dengan Roh Putra-Mu, semoga mereka memimpin umat-Mu dengan bijaksana sebagai pelayanan penuh kerendahan hati. Marilah kita mohon, Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Ya Bapa, kuduskanlah umat beriman sebagai persekutuan para kudus. Akhirilah perpecahan yang memalukan di antara umat Kristiani. Semoga semua warga gereja menurut anugerah mereka sendiri-sendiri ikut membangun tubuh Yesus Kristus. Marilah kita mohon, Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Ya Bapa, kuduskanlah saudara-saudari kami yang pandangan imannya berbeda dengan kami. Semoga mereka selalu setia pada hati nuraninya, membela serta melakukan yang baik dan benar, dan akhirnya sampai ke rumah Bapa untuk hidup kekal bersama dengan para kudus. Marilah kita mohon, Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Ya Bapa, kuduskanlah semua orang yang melakukan kewajiban mereka dengan diam-diam, baik dalam lingkungan keluarga maupun di tempat belajar atau bekerja. Hiburlah dan kuatkanlah hati mereka bila kecewa, dan semoga melalui liku-liku kehidupannya mereka mencapai kebahagiaan. Para kudus-Mu, marilah kita mohon, Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Ya Bapa, kuduskanlah kami yang berkumpul mengelilingi meja perjamuan-Mu ini. Semoga kami tidak bangga atas kehebatan dan jasa-jasa kami, melainkan mengakui bahwa kami hanyalah hamba-hamba yang tak berguna. Semoga kami hanya percaya pada kekuatan-Mu yang dapat melaksanakan dalam diri kami
apa yang telah kau laksanakan dalam diri para kudus-Mu. Marilah kita mohon, ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Kami mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami. Terlebih bersyukur bersama dengan mereka yang merayakan hari ulang tahun, terlebih Pastor Alex Palino merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Dan juga yang merayakan rahmat kebersamaan ulang tahun pernikahan, yaitu Iwan dan Imelda. Semoga rahmat-rahmat-Mu yang saudara-saudari kala mereka alami dalam seluruh perjalanan hidup, semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan, sehat walafiat, dan tetap semangat dalam perjuangkan kehidupan, sehingga di masa-masa akan datang mereka semakin mengarahkan hidup kepadamu dalam tugas panggilan yang Kau percayakan untuk semakin bersatu sepenuhnya dengan Dikau. Marilah kita mohon, ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Sejenak di hadapan Allah kita hendak menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah Bapa kami, tolonglah kami untuk mengikuti jejak para orang kudus-Mu dengan selalu mencari kehendak-Mu dalam segala tingkah laku kami, dan semoga para kudus selalu mendoakan kami di hadapan tahta-Mu. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dan persiapkan persembahan kita. Di surga terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putra-Mu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putra-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu oleh seluruh umat-Mu. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kuban Sang Kristus dan Tuhan. Kita gandum Kristus bila digiling dalam kehidupan, jadilah gandum murni. Semoga roti yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Kita
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, semoga Engkau berkenan menerima persembahan yang kami bawa kepadamu untuk menghormati semua orang kudus. Kami percaya bahwa mereka sudah menikmati hidup abadi. Semoga kami merasakan keprihatinan dan bantuan mereka untuk keselamatan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab pada hari ini Engkau memperkenankan kami merayakan kotamu Yerusalem surgawi, Bunda kami. Di sana saudara-saudari kami yang sudah berhimpun di sekitarmu bersama-sama memuji Dikau untuk selama-lamanya. Kesana juga kami para pesiara melangkah maju dengan penuh iman dan bergegas dengan riang gembira sambil bersuka cita atas anggota-anggota gereja yang sudah Engkau muliakan dan yang Engkau berikan kepada kami sebagai teladan dan penopang kerapuhan kami. Dari sebab itu bersama laskar malaikat dan rombongan orang kudus kami sesuara mengagungkan dan memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu
persembahan yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, bersama Santo Santa pelindung kami, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selama-lamanya, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan-Mu kepada dunia.
dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu.
Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Kala Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau, kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, sebab mereka akan memandang Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami menyembah Dikau satu-satunya yang kudus, yang hadir secara mengagumkan dalam diri semua orang kudus-Mu. Kami mohon rahmat-Mu, agar dalam kepenuhan cinta kasih-Mu, kami dikuduskan untuk beralih dari meja kaum pesiara ke perjamuan di tanah air surgawi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 1-2 November 2025. Pengumuman kolekta. Kolekta gereja 25-26 Oktober 2025 18.268.000 rupiah. Kolekta pemeliharaan gereja 12.853.000 rupiah. Kolekta perkawinan 232.000 rupiah. Sumbangan dari Abdullah P 1 juta rupiah, Idawati 500.000 rupiah, Hendra Kusuma Novita Tan 1 juta rupiah. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Akan saling menerima sakramen perkawinan Nicholas Pedro Mbu dengan Febriani Yuliana Seda
Pengumuman ketiga, Marcelino Matola dengan Stefani Wijaya. Pengumuman kedua, Marcelino Surya Wijaya dengan Felicia Christine Chandra. Pengumuman pertama, Lukas Kritaman dengan Tresia Fani Tania. Pengumuman pertama, Servasius Sonseda dengan Yunita Yusti Lero. Pengumuman pertama, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20 WITA di Aula Lantai 1. Sehubungan dengan pembagian sembako yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2025, maka Seksi Sosial Paroki Kristus Raja Andalas menyampaikan bahwa syarat bagi penerima sembako ialah 1. Keluarga prasejahtera berdomisili di wilayah Kristus Raja Andalas dan terdaftar, harus memiliki kartu keluarga Katolik Biduk yang tidak memenuhi syarat di atas, mohon tidak dilayani. Disampaikan kepada para ketua rukun untuk mulai memasukkan data anggota rukunnya yang prasejahtera, disertai fotokopi KK Katolik Biduk dan terdaftar keluarga prasejahtera di sistem Biduk dan akan dicetak kembali. Baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 November 2025. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, disilahkan untuk mengambil formulir baptis di kantor sekretariat paroki. Para suster Kongregasi Putri Reha Rosari menjual kalender misi tahun 2026 dengan harga Rp30.000. Tujuan penjualan kalender membantu para penderita kusta atau lepra di Naop, Keva, NTT, anak-anak panti asuhan, karya misi di Kenya, Afrika, dan pembinaan bagi calon suster PRR. Terima kasih untuk cinta dan kemurahan hati Romo, Dewan dan umat paroki ini. Tuhan membalas dengan berkat-Nya yang berlimpah. Panitia Pesta Pelindung Paroki Kristus Raja Andalas yang ke-86 tahun mengajak seluruh umat untuk memeriahkan rangkaian kegiatan. Pertama, rekoleksi dengan tema membangun semangat pelayanan yang dirajai oleh Kristus Raja Semesta Alam yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 16 November 2025 di Malino. Silahkan mendaftarkan diri di ketua rukun atau kelompok kategorial masing-masing. 2. Panitia dan tim Kamsos paroki menjual kupon undian dan baju kaos untuk jalan santai yang akan dilaksanakan pada Sabtu 22 November 2025. Demikianlah pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Bapak Ibu Saudara terkasih, kembali kami mengingatkan bahwa perayaan pada malam hari ini adalah perayaan untuk merayakan pesta semua orang kudus dan tidak menggantikan perayaan yang akan kita rayakan besok seperti yang kita rayakan setiap malam minggu. Perayaan besok itu adalah mendoakan arwah semua orang beriman
termasuk seluruh keluarga kita tentunya. Untuk itulah jauh-jauh sebelumnya kami sudah sampaikan supaya kita memasukkan nama-nama yang akan kita doakan yang sudah mendahului kita, dan itu akan dibacakan sesuai dengan kehadiran kita dalam perayaan Ekaristi. Sejauh yang saya pantau sudah hampir 2.000 nama yang masuk dan akan dibacakan dalam 3 perayaan sesuai dengan anjuran yang sudah disampaikan bagi mereka yang ikut misa jam 7, jam 9 dan jam 17 atau jam 5 sore. Jangan sampai kita hanya mengirim nama orang yang ingin kita doakan, tetapi kita sendiri tidak ikut dalam perayaan. Padahal kitalah yang akan mendoakan mereka. Kami hanya membantu saja. Dan dalam kebersamaan itulah kita mengakui bahwa ternyata saudara-saudari kita yang masih berada dalam api pencucian membutuhkan doa-doa kita untuk boleh masuk dalam kemuliaan Tuhan sepenuhnya, seperti yang boleh kita rayakan pada hari ini, sehingga kita semua dipanggil untuk kekudusan Tuhan. Saya kira itu yang kembali saya ingatkan. Jadi bagi kita yang datang malam ini jangan merasa bahwa saya sudah misa. Ini bukan pengganti misa malam minggu atau misa untuk malam yang kita rayakan besok seperti hari Minggu. Kita tetap wajib untuk mengikuti misa besok walaupun malam ini kita sudah ikut karena temanya hari ini lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sehubungan dengan pesta perayaan kita pada tahun ini, panitia sudah membentuk beberapa perencanaan kiranya dari semua. Kita berharap bahwa semuanya itu akan semakin kita menimba kekuatan dan semangat dari pelindung kita, Kristus Raja semesta alam, yang nanti rekoreksinya itu akan dibawakan oleh 3 pembicara imam yang dari keuskupan kita tentunya. Lalu berikutnya Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, tadi ada kalender liturgi yang dijual oleh Suster PRR. Kami sangat menganjurkan supaya kita memiliki kalender liturgi sehingga kita boleh mengikuti paling tidak bacaan harian ada di sana. Mumpung sudah ada kalender ini, kami sangat berharap bahwa setiap keluarga boleh memiliki kalender liturgi sehingga bisa membantu kita untuk melihat banyak hal, paling tidak bacaan harian dan bacaan mingguan. Lalu kita mempersiapkan diri kita untuk seluruh perayaan sepanjang tahun yang akan kita hadapi di tahun 2026. Saya kira itu saja yang saya tambahkan pada kesempatan ini. Mohon maaf waktu agak bertambah karena beberapa hal. Terima kasih kepada kita semua yang bersama-sama pada kesempatan ini. Hadir dalam perayaan, kepada seluruh petugas liturgi, semua yang mengambil bagian, saya ucapkan limpah terima kasih. Kepada kelompok dekorasi, kelompok sound system, saya ucapkan limpah terima kasih. Sekali lagi kepada kita semua, kami ucapkan limpah terima kasih. Mari kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah kemuliaan dan sukacita para kudus yang menguatkan saudara-saudari melalui doa-doa istimewa para kudus melimpahi saudara-saudari dengan berkat yang tidak berkesudahan. Semoga melalui doa-doa mereka saudara-saudari dibebaskan dari kejahatan sekarang, dibentuk dengan teladan hidup mereka yang saleh dan senantiasa mengabdi diri bagi Allah dan sesama. Semoga bersama semua orang kudus, saudara-saudari memiliki sukacita surgawi. Di sanalah penghuni surga bergabung dengan anak-anaknya, tempat gereja suci bersukacita dalam damai abadi.
Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas saudara-saudari dan menetap senantiasa. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi malam ini di sini telah selesai. Malah kita pergi, kita diutus. Amin. Bermana